Kita lanjutkan yang keenam dari apa ini ya, account, accounting seminar. Eh, pada topik ini ya, kalau di semalam kita terkait dengan contemporary accounting sudah melihat ya bagaimana bentuk riset terkini dan juga peluang untuk menghasilkan novelty gitu ya. Nah, ini kita lihat dulu e-book dari perkembangan terkini secara institusi accounting teori. Ya, dalam hal ini pendekatannya adalah pendekatan institusional ya, by Britain ya. Nah, pada chapter 12 gitu ya, itu kita lihat ada topik manipulating and lying gitu ya. Jadi di sini Britain menyatakan bahwasanya manipulating and lying di sini menurut Stoley Britain ya tahun 2004 gitu ya, banyak menggunakan telaah-telaah literatur ya mengenai manipulation accounting di sini gitu ya. Dan juga digambarkan dalam risetnya KOM tahun 99 gitu ya, bahwasanya dalam profesi akuntansi gini banyak memiliki skandal-skandal terutama dalam hal periode krisis dan juga beberapa periode-periode yang terkini lainnya gitu ya. Nah, manipulasi accounting di sini didefinisikan sebagai teknik ya, teknik untuk memanipulasi akun ya. Dan dalam berbagai literatur ini namanya berbagai macam gitu ya, mulai dari earning management gitu ya, kemudian income smoothing atau big bad accounting, di terminologi United Kingdom menyebutnya window dressing, atau juga di United Kingdom itu juga menyebutnya creative accounting, atau juga dalam konteks USA menyebutnya dengan accounting shenanigans. Nah, tetapi kalau dalam disertasi atau juga mahasiswa kita ya berbagai literatur, paper gitu ya, di Sinta dan sebagainya itu gitu ya, itu banyak menggunakan istilah yang namanya earning management gitu ya. Nah, ini juga bisa ya Bapak Ibu apa ya elaborasi paper-paper yang terkini dari accounting teori gitu ya, terkait dengan risetnya ya. Kira-kira uh, kalau menggunakan window dressing ya, creative accounting atau juga accounting shenanigan, nah ini juga cukup menarik gitu ya untuk diteliti. Jadi terutama untuk meneliti bagaimana penerapan dari prinsip keagenan accounting teori ya untuk pasar yang efisien, di mana informasi manipulating di sini merupakan suatu hak ya atau juga privilege-nya manajer ya. Privilege-nya manajer yang dilakukan atau privilege-nya kepentingan pemegang saham yang dilakukan untuk mentransfer kesejahteraan ya, dari yang dilakukan oleh agen ya atau juga dilakukan oleh pemangku kepentingan. Nah, ini motifnya gitu ya. Dan transfer tersebut menggunakan apa ya pengecualian manajemen yang dalam hal ini memilih metode akuntansi atau juga mendesain dari transaksinya. Dan transfer di sini melibatkan perusahaan, entitasnya melibatkan entitas BOM, entitas society ya, dan society sendiri itu nanti berhubungan dengan political cost, kemudian juga fund provider ya, kemudian juga cost capital dan juga manager compensation plan. Dan nanti kita lihat hierarkinya ada digambarkan dalam figur 12.1 ya. Nah, di sini inilah dia kalau kita lihat beberapa prinsip-prinsip manipulasi akun manipulasi akun ya menurut Stolowly and Britton tahun 2004 ya, di mana perusahaan uh, dalam hal ini manipulasi akuntansi dilakukan ya, terutama dalam hal ini yang sifatnya garis panah causality. Nah, ini merupakan suatu bentuk potensial wealth transfer gitu ya. Jadi transfer potensi atas kesejahteraan dengan motif gitu ya. Dengan motif pertama adalah dari sisi masyarakat ya, perusahaan itu ada relasi kepada masyarakat. Apa motifnya gitu ya? Nah, motifnya adalah
meminimalisir biaya politik. Ya, meminimalisir biaya politik itu unsurnya dua gitu ya, yaitu cost regulation ya yang meliputi cost untuk penyusunan aspek lingkungan, kompetensi dan juga perpajakan gitu ya. Dan juga fund provider. Nah, di sini meliputi meminimalisir biaya modal, cost of capital ya, dan dalam hal ini indikatornya berupa issuing new share dan juga debt contract. Nah, ini juga kalau mau diteliti ya untuk level Bursa Efek Indonesia gitu kan. Nah, ini bisa ya. Jadi prinsip-prinsip the account manipulation ini juga bisa diteliti ulang ya menurut berdasarkan pada modelnya Stowley and Brayton ini gitu ya. Begitu juga manajer gitu ya. Manajer itu melakukan account manipulation ya berkaitan dengan bagaimana memaksimalisasi gitu ya kompensasinya ya memaksimalisasi kompensasinya berupa meningkatnya bonus ya rencana bonus plan dan juga rencana pemecahan saham ya. Nah, ini merupakan apa ya keinginan atau juga indikator ya kenapa manajer itu melakukan account manipulation. Jadi dua faktor kalau kita apakan ya dimensikan bisa ini dimensi society ya, dimensi fund provider dan juga dimensi manager ya dengan indikatornya ini bisa diteliti nih. Dan potensial manipulation di sini meliputi ya berupa ini ya uh, terutama memanfaatkan keterbatasan antara standar dengan aturan hukum ya. Jadi memanfaatkan keterbatasan memanfaatkan keterbatasan aturan hukum dengan standar di sini pada akhirnya nantinya implikasinya kepada earning per share ya dan juga implikasinya pada struktur hutang. Nah, baik itu implikasinya terhadap earning per share gitu ya. Inilah yang dikatakan dengan creative accounting atau disebut dengan window dressing. Dan praktik dari creative accounting dan juga window dressing, baik itu perspektif akademik maupun juga perspektif profesional, itu cenderung semuanya berhubungan dengan EPS ya, dan juga debt equity ratio. Sehingga didapatkanlah fakta-fakta empiris gitu ya. Uh, ada yang bertentangan, ada yang konsisten, ada yang tidak konsisten ya, terkait dengan dampaknya kepada EPS dan juga debt equity. Nah, yang konsisten dampaknya terhadap IPS dan debt equity diantaranya di risetnya Wendy tahun 90, Nasser tahun 93, Brayton and Tabler tahun 95, dan juga Peace Brown tahun 99 gitu ya. Dan yang tidak konsisten diantaranya dihasilkan oleh Griffith, Smith, ya, Sklit, dan juga Slowly gitu ya. Nah, begitu juga account manipulation di sini dampaknya kepada IPS ya, di mana IPS ini bentuknya, jadi inilah bedanya antara earning management ya dengan creative accounting ya. Jadi earning management itu sendiri terbagi ya, yaitu income smoothing, big bet accounting. Jadi income smoothing itu berupa membentuk variasi EPS, sedangkan big bet accounting itu mereduksi ya nilai-nilai EPS itu dan juga meningkatkan EPS-nya di masa yang akan datang. Dan itu juga banyak riset-riset yang sudah konsisten atau juga inkonsisten di antaranya ya ini ya kita lihat. Dan inilah yang merupakan kerangka apa ya pemahaman terhadap yang namanya model account manipulation ya by Stowley and Brayton tahun 2004. Dan earning management di sini tujuannya yang pertama adalah apa ya untuk melakukan penghindaran lah ya. Avoid avoid being spot and exerting the market influence ya. Jadi secara umum untuk melakukan penghindaran atas pengaruhnya di pasar modal ya. Dampaknya terjadinya penurunan harga saham ya dan implikasinya kepada EPS tadi gitu ya. Dan ini riset yang dukungnya Watt and Zimmerman ya. Jadi dia sudah melihat regulasi lingkungan ya dan juga meminimalisir
pajak pendapatan ya untuk berhubungan dengan beberapa otoritas gitu ya. Nah, selain itu juga income smoothing itu dilakukan riset oleh Ekel ya, InHop tahun 81 ya. Di sana dalam beberapa literatur uh, pentingnya yang didasari pada variabilitas uh, untuk dampaknya untuk menghasilkan pada penyajian laporan keuangan, di mana cenderung dilakukan apakah profitnya terlalu rendah atau juga terlalu tinggi, maka variasinya inilah disebut dengan income smoothing ya. Dan nantinya tersaji dalam gambar sales figure dan hasil dari sales figure ini terlihat ya sejauh mana smoothnya gitu ya. Dan beberapa paper sejak tahun 2000 secara spesifik sudah menempatkan ya beberapa pos-pos dari accounting manipulation ini. Dan pos pergantian itu berdampak secara standar nasional dan juga standar IFRS, di mana kualitas yang dihasilkan dalam standar baru di sini ada di riset ya sejak tahun 2000 dan menimbulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dalam hal ini perlu perbandingan ya apa saja faktor penyebab dari manipulasi account itu. Nah, kita sendiri mahasiswa itu juga banyak ya yang namanya tesis gitu kan. Mereka melakukan riset ya faktor-faktor yang mempengaruhi earning management, di antaranya ukuran perusahaan ya atau juga komposisi dewan dewan komisaris katanya kan, atau juga manajerial kepentingan manajerial gitu ya, atau juga profitability katanya, atau juga liquidity. Nah, itu semuanya banyak faktor ya penyebab dilakukannya atau terjadinya earning management. Nah, big bad accounting di sini ini juga suatu studi yang merupakan jenis dari manipulation ya. Jadi big bad itu adalah manipulation dan institusi dan secara intuisi juga dilakukan oleh Healy ya, dalam risetnya yang menghasilkan bahwasanya tinggi rendahnya bonus itu akan berdampak ya, berdampak secara uh, secara apa ya, secara series ya di masa yang akan datang, terutama atas penyajian neraca ya. Dan dalam operasinya ini memberikan beberapa perkiraan-perkiraan yang uh, di apa ya provision account for the subset used in better years, big bad accounting ya. Nah, sedangkan creative accounting itu sendiri juga ini di riset ya di US gitu ya. Banyak buku ya menurut Griffith, Jameson dan juga Smith ya, terutama Accounting for Growth ya, subtitlenya ini gitu ya. Dan beberapa dokumen yang menunjukkan uh, yang dilakukannya creative accounting. Nah, creative accounting itu sendiri bentuknya checking their books ya, atau check their books dalam lingkup riset ya dilakukan oleh Tweedy dan juga Wettington ya, yang menguji skema-skema yang dilakukannya creative accounting. Brereton and Taylor juga melihat ya reaksi apa ya analisa terhadap manipulasi akun ini terhadap terhadap laporan keuangan gitu ya, dan menemukan tidak ada reaksi gitu ya secara menyeluruh, dan uh, diekspektasikan atau dijelaskan struktur yang terhubung ya, bahwasanya creative accounting itu terhubung kepada investor, pada firm, dan pada financial analyst dan juga pada financial journalist. Nah, terkadang juga yang namanya accounting manipulation itu dalam bentuk bukan hanya dalam bentuk apa gitu ya, dalam bentuk uang gitu ya, tetapi juga dalam bentuk keefisienan ya. Maka di sini ada lahir disebut dengan the efficiency manipulation ya. Sejak dari agency theory dalam risetnya manajer ini apa ya mengoperasikan atau juga mentransfer kesejahteraan kepada pemangku kepentingan dalam bentuk ini ya gain and loss account manipulation postnya.
dan didukung oleh beberapa riset di antaranya Deacon and Slow gitu ya. Nah, Deacon and Slow itu menganalisa para CEO ya untuk mendeteksi dari pos pengeluaran riset dan pengembangan yang dalam hal ini berdampak terhadap benefit gitu ya. Dan juga accounting manipulation ini sebagai suatu bentuk fraud ya. Jadi yang namanya fraud itu berupa praktik unfair ya, unfair, kemudian praktik unlawful gain dan juga praktik memanfaatkan atas financial gain ya, menurut Humphrey, Moffitt, Burgen, Felix 2011 ya. Ya, untuk itu maka dilakukanlah namanya detecting lies ya, mendeteksi level kebohongan. Ya, untuk mendeteksi level kebohongan di sini menggunakan filosofi bahasa ya. Filosofi bahasa yang dikembangkan dalam beberapa formula ya, secara tradisional melihat sejauh mana apa yang diungkapkan itu salah ya, itu menurut Polis tahun 2011 gitu ya. Jadi uh, menggunakan gaya bahasa ya atau juga level kejujuran ya, degree of lies di sini. Dan implikasinya mispresentation di sini dalam bentuk kepada manipulation harga saham ya, kemudian fraud atas sekuritas, kemudian juga menimbulkan inflasi, inflasi modal, kemudian juga apa ya, inadequate, ketidakcukupan atau juga salah saji dari laporan keuangan dan juga praktik manipulation lainnya. Selain itu juga penyajian ada yang dilakukan yang namanya restatement ya, penyajian ulang dari form EKI gitu ya, terutama untuk penyajian kepentingan otoritas pasar modal ya, formnya di sini ada salah saji dan disajikan ulang kembali gitu ya, dan proporsi yang material di sini disajikan kembali gitu ya. Nah, begitu juga transgression of maxim. Secara umum di sini merupakan metode manipulation atas informasi atas dua kelompok, yaitu kelompok uh, komisi ya yang mencakup penyajian informasi yang wajib dan juga informasi yang salah ya. Dan komisi di sini secara agregat atau juga secara minimization uh, terjadi apa ya, menerima suatu informasi yang salah dari peristiwa di masa lalu, dan dalam hal ini ada tiga bentuk dilakukan, yaitu secret, kemudian diversion dan juga collusion terjadi gitu ya. Itulah yang disebut dengan transgression of the maxim. Selain itu juga, jadi di sini meliputi kuantitas ya, kualitas penyajian dan juga relasi. Nah, jadi dimensi dimensi dari transgression of maxim di sini berupa empat ini gitu ya. Nah, selain itu juga pengujian atas kejujuran yang disampaikan dalam laporan keuangan. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh risetnya Ekman gitu ya, menggunakan metode triangulasi gitu ya, mixed method ya. Nah, metodenya adalah metode triangulasi di mana kontennya adalah dari sisi jawaban ya, speech ya, speech dari sikap badan ya, dan juga apa yang diungkapkan ya, apa yang dibacakan atau juga yang dituangkan ya, yang terucap oleh para pelaku ya. Dan Ekman di sini juga apa ya, menyatakan bahwasanya FBI di Amerika mengembangkan program komputer ya untuk menganalisa apa yang ditulis ya, dan apa yang diinterogasi dan dideteksi elemen-elemen sejauh mana penyajiannya itu jujur atau tidak ya. Selain dari Ekman juga McConnect ya, metodenya dalam hal ini adalah menganalisa day per day ya, dan juga spesialisasi dari satu sektor, dan modelnya adalah model riset, model risetnya itu adalah model quasi experimental setting yang berbeda tadi menurut Ekman yang dengan menggunakan
pendekatan apa tadi gitu ya, pendekatan mixed method triangulasi gitu ya. Dan pada akhirnya kita simpulkan ya, summary-nya di sini, eh, accounting ini menyajikan informasi ya untuk tujuan pengambilan keputusan. Dan kualitas keputusan ini sangat tergantung pada kualitas informasi gitu ya. Dan accounting di sini tidak hanya menyajikan informasi berdasarkan sumbernya saja, ya, tetapi juga bagaimana prosesnya. Dan bagian dari proses penyajian informasi akuntansi di sini banyak terjadi perdebatan, ya, dan menimbulkan ketidakpastian. Dan keputusan terkadang juga keputusannya bersifat ambigu, ya. Dan jumlah informasi yang disampaikan ini mengandung atau juga punya dampak ya terhadap keberlangsungan organisasi. Dan accounting itu sendiri memungkinkan terjadinya manipulasi akuntansi dan berdampak ya, secara menyeluruh. Dan faktanya bahwasanya jumlah bias ya yang dihasilkan dari penyajian informasi akuntansi di sini terintegrasi ya dengan teori-teori yang ada. Nah, itulah kesimpulannya dari topik chapter 12 by Britton ya tentang manipulating and lies. Mungkin ada yang mau kita discuss, silakan. Ya, kalau tidak ada saya kira itu ya tinggal menunggulah ya bagaimana hasil dari present dari apanya ya tugas UTS-nya dalam bentuk conference itu ya. Saya kira itu yang ditunggu ya. Dan di hari H wajib untuk dipresentkan 10 menit ya. Itu saja saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Ya, terima kasih Terima Bapak kasih, Ibu. Prof. Boleh meninggalkan ruangan.